Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan mata kuliah ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Alia Mayada selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alia Mayada, Ani Rosyana Alfijar, dan Dede Maslahatul Ummah. Di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan sedikit materi mengenai pengenalan geometri. Pengenalan bentuk geometri. Geometri adalah ilmu tertua di matematika. Dalam geometri terdapat unsur yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Titik, garis, dan bidang adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu titik. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari 2 garis. Sedangkan ruang adalah sesuatu yang tidak terbatas. B. Relasi antara titik, garis, dan bidang. Titik digambarkan oleh suatu noktah diberi nama dengan huruf besar yang disebut titik A, titik B, dan titik C. Gambar nomor 1 yaitu adalah sebuah bidang beta yang tersusun dari 4 buah garis dan di dalamnya terdapat titik A, titik B, dan titik C. Ini adalah contoh dari satu bidang yang memuat 3 titik. Jika A, B, dan C, 3 titik pada garis G, dikatakan bahwa titik B berada pada titik A dan titik C. Ini adalah contoh dari garis perpotongan, yaitu garis perpotongan adalah 2 garis dengan satu titik persekutuan. Titik koplanar adalah titik-titik yang terletak pada satu bidang. Contohnya yaitu gambar ini. Titiknya titik A, B, C, dan D berada dalam satu bidang dan 4. Bentuk dasar geometri. Nah, di sini ada 2 bentuk dasar geometri, yaitu bentuk geometri bidang dan bentuk geometri ruang. Bentuk geometri bidang adalah bentuk geometri yang semua titiknya terletak pada bidang tetapi tidak semuanya pada satu garis. Sedangkan untuk geometri ruang, bentuk geometri yang tidak semua titiknya terletak pada satu bidang. D. Pengukuran dan kongruensi, segmen dan sudut. Ukuran segmen adalah bilangan real positif dengan satuan panjang seperti sentimeter, meter, inci, depa, dan sebagainya. Contohnya pada gambar penggaris. Panjang AB adalah 3,5 cm. Maka ditulis garis AB sama dengan 3,5 cm. 2 segmen dikatakan kongruen jika memiliki panjang yang sama. Seperti garis AB dan CD. Segmen AB sama panjangnya dengan segmen CD. Maka dikatakan segmen AB kongruen dengan segmen CD dan dapat ditulis garis AB garis CD.
Ukuran sudut adalah bilangan real antara 0 dan 180 derajat untuk setiap sudut. Ukuran derajat sudut ABC adalah 40 derajat. Sudut ABC sama dengan 40 derajat. Contoh gambarnya ada di bawah. Sumbu, segmen, dan garis bagi sudut. Dalam bahasa Indonesia terdapat salah kaprah dengan istilah garis bagi yang sebenarnya adalah sinar bagi. Garis bagi sudut ABC adalah sinar pada interior sudut ABC sedemikian sehingga sudut ABC sama dengan sudut DBC. Sinar BD adalah garis bagi ABC. Setiap titik pada sinar BD berjarak sama dari sisi sudut ABC. Garis dan bidang tegak lurus. Dua garis tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut siku-siku. Garis L tegak lurus garis M. Maka ditulis L tegak lurus M. Segi banyak. Segi banyak adalah gabungan segmen-segmen yang berpotongan pada ujung-ujungnya. Sehingga pertama, paling banyak dua segmen bertemu pada satu titik. Yang kedua, masing-masing segmen bertemu tepat dua segmen. Penalaran geometri. Yang pertama ada proses penalaran induktif. Penalaran adalah proses pembentukan kesimpulan dari informasi yang ada. Sedangkan penalaran induktif didasarkan pada sebuah hasil akhir dari observasi. Penalaran induktif langkah yang pertama, observasi sifat-sifat yang benar untuk setiap kasus. Dan yang kedua, karena sifat itu benar untuk setiap kasus yang diperiksa, simpulkan bahwa sifat itu benar untuk semua kasus. Kemudian buat perumpamaannya. Pola penalaran itu ada 3. Yang pertama ada modus ponens, modus tollens, yang ketiga aturan rantai. Modus ponens itu misal definisinya itu jika P maka Q dan P diberikan, maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua modus tollens, jika P maka Q dan diberikan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga adalah aturan rantai, jika P maka Q dan jika Q maka R, mendapatkan kesimpulan jika P maka R. Materi yang kedua adalah penalaran geometri. Itu suatu langkah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari beberapa informasi yang menghasilkan hasil yang sama. Proses penalaran induktif dicontohkan sebuah beberapa segitiga kita sobek menjadi 3 bagian. Nah, dia akan memiliki sudut 180 derajat walaupun sudah disobek-sobek. Materi yang kedua adalah penalaran geometri. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai postulat. Postulat adalah sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu adanya suatu pembuktian. Postulat geometri sangat penting di dalam penalaran deduktif, yang mana penalaran deduktif ini merupakan aturan main geometri.
Dari postulat ini bisa lahir teorema yang pembuktiannya tersebut dasarnya yaitu istilah tak terdefinisi, definisi, dan teorema lain yang sudah dibuktikan. Baik, di sini saya akan membacakan daftar postulat beserta penjelasan dan ilustrasinya. Yang pertama ada postulat eksistensi titik yang bunyi pernyataannya, ruang ada dan memuat paling sedikit 4 titik tak sebidang. Bidang memuat paling sedikit 3 titik yang tak segaris, garis memuat paling sedikit 2 titik. Penjelasannya, untuk menjamin adanya titik, kita terima postulat ini. Postulat juga memberikan informasi tentang garis dan bidang. Ilustrasinya seperti yang ada di gambar. Yang kedua, postulat titik garis. Bunyi pernyataannya, 2 titik dimuat pada satu dan hanya satu garis. Penjelasannya, untuk menjamin bahwa garis lurus dikehendaki ada satu dan hanya satu garis memuat 2 titik. Juga 2 titik menentukan satu garis. Ilustrasinya seperti di gambar. Yang ketiga ada postulat titik bidang. Yang bunyi pernyataannya, 3 titik yang tak segaris dimuat dalam satu dan hanya satu bidang. Penjelasannya, untuk menjamin bahwa ada bidang rata, dikehendaki satu dan hanya satu bidang yang memuat titik tak segaris. Juga 3 titik menentukan satu bidang. Ilustrasinya seperti di gambar. Yang keempat yaitu ada postulat berpotongan bidang. Bunyi pernyataannya, jika 2 bidang berpotongan, maka berpotongannya tepat satu garis. Penjelasannya, untuk menjamin bidang rata, kita menghendaki perpotongan hanya satu garis, bukan 2. Ilustrasinya seperti di gambar. Yang kelima, postulat 2 titik garis bidang. Bunyi pernyataannya, jika 2 titik pada bidang, maka garis yang memuat kedua titik itu terletak pada bidang. Penjelasannya, untuk menjamin bahwa bidang rata, kita menghendaki satu bidang memuat semua titik dan garis bila diketahui bahwa itu memuat 2 titik dari garis. Ilustrasinya seperti di gambar. Yang keenam ada postulat pemisah bidang. Misalkan N adalah bidang dan G adalah garis pada N. Titik dari bidang tidak pada G membentuk setengah bidang sedemikian sehingga A. Masing-masing setengah bidang adalah himpunan cembung atau konveks. B. Jika P di salah satu setengah bidang dan Q pada setengah bidang lain, maka segmen PQ memotong G. Penjelasannya, dikehendaki garis memisahkan bidang menjadi 2 setengah bidang. Ini digunakan untuk memutuskan bila mana 2 titik terletak pada sisi yang sama dari garis atau di seberangnya. Ilustrasinya seperti di gambar. Yang ketujuh ada postulat pemisah ruang. Misal N adalah bidang. Semua titik pada ruang tidak pada N terbagi menjadi setengah ruang sedemikian sehingga A. Masing-masing setengah ruang adalah himpunan konveks. B. Jika titik A pada salah satu setengah ruang dan B di setengah ruang lainnya, maka segmen AB memotong atau menembus bidang N. Penjelasan, kita menghendaki bidang membagi ruang ke dalam setengah ruang. Postulat ini digunakan untuk memutuskan bila mana 2 titik berada pada setengah bidang yang sama atau berseberangan. Ilustrasinya seperti ada di gambar. Yang ke-8 yaitu postulat tegak lurus, yang bunyi pernyataannya, diketahui satu titik dan garis pada bidang terdapat tepat satu garis yang melalui titik dan tegak lurus pada garis yang diketahui. Penjelasan, kita menghendaki hanya satu garis yang melalui titik yang diketahui tegak lurus garis yang diketahui. Ilustrasinya seperti di gambar. Baik, saya akan memaparkan secara garis besar mengenai kumpulan postulat geometri Stanley Clement. Yang pertama, ada postulat keberadaan titik. Yang kedua, ada postulat titik garis. Yang ketiga, ada postulat titik bidang. Yang keempat, ada postulat perpotongan bidang. Yang kelima, ada postulat 2 titik garis bidang.
Yang keenam ada postulat pemisahan bidang. Yang ketujuh ada postulat pemisahan ruang. Yang kedelapan ada postulat tegak lurus. Yang kesembilan ada postulat penggaris. Yang kesepuluh ada postulat busur derajat. Yang kesebelas ada postulat kongruensi si, su, si. Yang kedua belas ada postulat su, si, su. Yang ke-13 ada postulat si-sisi. Yang ke-14 ada postulat pasangan segaris. Yang ke-15 ada postulat kesejajaran. Yang ke-16 ada postulat ketidaksamaan segitiga. Yang ke-17 ada postulat kesebangunan su. Yang ke-18 ada postulat penambahan busur. Yang ke-19 ada postulat luas. Yang ke-20 ada postulat luas daerah kongruen. Ke-21 ada postulat penambahan luas. Ke-22 ada postulat luas persegi panjang. Ke-23 ada postulat volume. Ke-24 ada postulat volume balok. Yang ke-25 ada postulat penambahan volume. Dan yang ke-26 atau yang terakhir ada postulat Cavaliere. Sebagai pembanding dari postulat milik Stanley R. Clement tadi, di sini ada postulat geometri Euclid model SMSG atau School Mathematics Study Group. Oke, untuk postulat yang satu ini ada jumlahnya itu ada 22. Teman-teman bisa baca langsung di PowerPoint karena kalau misalkan disebutin semua itu waktunya tidak memungkinkan.